Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Priambodo ingin menerangkan mengenai difraksi untuk mata kuliah gelombang. Mohon maaf di model rekam kayak gini karena ada beberapa kendala mengenai pengeditan. Oke. Kita masuk ke pendahuluan. Difraksi merupakan peristiwa pembelokan gelombang yang di sekitar sudut yang terjadi saat sebagian muka gelombang melewati sebuah rintangan. Percobaan difraksi celah tunggal menggunakan sinar laser sebagai sumber cahaya yang kemudian akan diamati. Pola difraksi cahaya difraksi cahaya pernah diamati oleh ilmuwan bernama Christian Huygens pada abad ke-19 dan kemudian disempurnakan oleh Augustin Farnell. Hasil dari pengamatan saat itu menghasilkan prinsip Huygens yang nantinya juga menjadi dasar bagi kami dalam melakukan pengamatan. Gagasan atau postulat Planck yang dicetuskan pada 1900 buat munculnya pandangan baru terhadap penjelasan mengenai peristiwa difraksi cahaya pada celah tunggal. Sehingga pada percobaan kali ini, kelompok kami dengan menggunakan dasar-dasar penelitian sebelumnya akan mengamati pola difraksi yang dihasilkan oleh cahaya saat melalui celah tunggal dengan tujuan untuk mengetahui panjang gelombang dari cahaya yang digunakan. Kita masuk ke metodologi penelitian cahaya. Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sebesar 380 sampai 750 nanometer. Pada suhu yang cukup tinggi, semua materi memancarkan cahaya tampak yang cukup banyak sehingga terlihat sebagai materi yang bersinar sendiri. Sebuah benda yang sangat panas terlihat panas merah atau panas putih. Jadi materi panas dalam bentuk apapun adalah sumber cahayanya. Sifat-sifat cahaya merambat lurus. Misalkan ketika menggunakan lampu senter, cahaya dari lampu senter arah rambatnya menuju garis lurus. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Itu Heinz. Selanjutnya ada refleksi. Misalkan ketika menggunakan lampu senter, cahaya dari lampu senter arah rambatnya menuju garis lurus. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Itu yang tadi. Yang kedua, refleksi. Misalnya bila memandang keluar atau ke dalam jendela, maka melihat pemandangan di belakang Anda, namun orang lain dapat melihat dengan pemandangan yang sama. Itu Young. Terus ada refraksi. Pada umumnya sebagian gelombang cahaya akan direfleksikan dan sebagian lainnya akan diteruskan melalui medium yang dikenal cahaya atau disebut refraksi. Young. Yang selanjutnya ada dispersi. Cahaya putih bisa merupakan superposisi dari gelombang dengan panjang gelombang yang membentang melalui sebuah spektrum tampak. Kebergantungan laju gelombang dan indeks refleksi pada tiap panjang gelombang disebut dispersi. Terus ada menembus benda bening. Misalkan kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya. Saat kaca tersebut dihalangi oleh benda lain, cahaya tidak akan dapat menembusnya. Selanjutnya ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran pokok dalam fisika yang menyatakan daya yang dapat dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Satuan internasional untuk identitas cahaya adalah candela atau CD. Definisi buku untuk satu candela adalah intensitas cahaya pada arah tertentu dari sumber cahaya dengan frekuensi 540 kali 10 pangkat 12 Hz dengan intensitas radian pada arah 1/682 watt per stradan. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur intensitas adalah light meter, illuminance, dan lux meter. Terus ada laser. Kata laser adalah singkatan dari light amplification by stimulate emission of radiasi, yang artinya pembesaran intensitas cahaya oleh pancaran. Laser merupakan sumber cahaya koheren yang monokromatik dan amat lurus. Cahaya kerjanya mencakup optika dan elektronika. Pada
Para ilmuwan biasanya menggolongkan dalam bidang elektronika kuantum laser yang memancarkan sinar tampak disebut laser optik. Terus ada difraksi cahaya. Difraksi adalah penyebaran gelombang karena adanya halangan. Semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Penghalang itu dapat berupa layar dengan celah kecil yang mengizinkan sebagian muka gelombang dating untuk melewat. Selain itu juga dapat berupa benda kecil. Contohnya ada cakram atau kawat. Hasil dari difraksi adalah garis-garis terang dan garis-garis gelap seperti pada interferensi. Difraksi cahaya sulit untuk diamati karena biasanya sumber cahaya polikromatik sehingga pola difraksi yang ditimbulkan setiap gelombang cahaya saling tumpang tindih dan sumber cahaya terlalu lebar sehingga pola difraksi yang ditimbulkan masing-masing bagian akan saling menyebar dan polanya berubah-ubah sesuai beda fasenya. Masuk ke dalam difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal, apabila celah lebih lebar daripada gelombang cahaya, maka akan terjadi efek seperti interferensi pada celah. Hal ini dapat dijelaskan dengan menganggap bahwa celah bertindak sebagai sumber dari banyaknya titik yang terpisah secara merata. Difraksi mengacu pada penyimpangan deviasi dari perambatan garis lurus yang terjadi ketika suatu gelombang bergerak melewati suatu penghalang perisal. Ini biasanya sesuai dengan penyebaran gelombang pada tepi-tepi lubang dan penghalang. Bentuk paling sederhana dari difraksi cahaya adalah difraksi Fraunhofer dan difraksi Far-Field. Prinsip Huygens. Prinsip Huygens menerangkan bahwa tiap-tiap titik dari sebuah muka gelombang dapat ditinjau sebagai sumber gelombang-gelombang kecil sekunder yang menyebar keluar ke segala arah dengan laju yang baru pada suatu waktu kemudian akan didapatkan dengan membangun sebuah permukaan yang menyinggung gelombang kecil sekunder atau yang dinamakan pembungkus gelombang dari gelombang itu. Cahaya menurut 3 ahli. Descartes mengemukakan teori cahaya dalam tulisan tentang topik pada tahun 1637 dan menyatakan bahwa cahaya adalah suatu impuls gangguan yang merambat lurus dengan cepat dari suatu tempat ke tempat lain. Seorang fisikawan dan ahli matematika mengungkapkan dalam teorinya yaitu Sir Isaac Newton 1642-1727 bahwa sumber-sumber dari cahaya memancarkan elemen-elemen sangat halus yang mengenai mata kita sehingga memberikan kesan cahaya. Namun teori ini bertentangan dengan teori Huygens. Menurut Huygens, di dalam sumber cahaya terdapat suatu yang bergetar dan getaran tersebut merambat lurus ke mata kita sebagai gelombang. Pada tahun 1678, Huygens mengungkapkan sebuah prinsip yang berbunyi setiap titik pada muka gelombang cahaya bisa bertindak sebagai sumber gelombang sekunder yang memancar dari pusatnya dengan frekuensi kecepatan dan panjang gelombang yang sama seperti gelombang sumbernya. Ini adalah laser Hene. Laser helium neon tidak dipompa secara optis tetapi secara elektrik. Medium aktifnya adalah campuran gas dari helium dan neon dengan perbandingan 5:1 pada tekanan sekitar 3 torr. Helium tersitasi ke sebuah level tertentu karena tabrakan elektron. Energi di transfer dengan cepat ke atom neon netral yang mempunyai tingkat energi sedikit di bawah atom helium. Ini adalah level laser yang lebih luas. Transisi laser yang paling penting pada panjang gelombang 633 nanometer. Masuk ke dalam cara kerja laser yang tadi. Cara kerja laser kita memberikan sejumlah energi pada sebuah atom. Maka atom dapat meninggalkan keadaannya yang sekarang, yaitu keadaan yang disebut dengan keadaan tingkat energi dasar. Untuk menuju ke tingkat energi tereksitasi, besarnya tingkat energi eksitasi ini bergantung pada jumlah energi yang diberikan pada atom. Ketika sebuah elektron berpindah ke orbit yang dengan energi yang lebih tinggi, elektron ini pada akhirnya akan kembali ke keadaan dasarnya dengan melepaskan energi dalam bentuk foton partikel cahaya.
Dalam sebuah laser, sebuah medium penguat dan dipompa sehingga atom-atom medium tersebut mengalami keadaan tereksitasi karena elektron menyerap sejumlah energi untuk dapat mencapai tingkat eksitasi, maka tentu saja elektron dapat juga melepaskan kembali energi ini. Energi yang dilepas ini dipancarkan dalam bentuk foton. Foton yang dipancarkan memiliki panjang gelombang yang khas yang bergantung pada energi elektron pada saat elektron tersebut dilepaskan. Dua buah atom yang identik masing-masing dengan elektron.